Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Said Teknik, teknisi elektronik yang suka berbagi pengalaman masalah elektronik ya. Nah, ini teman-teman lagi mau menyervis salon merek Polytron ini teman-teman ya. Ini Polytron yang dua speaker besar-besar, satu speaker yang kecil, dan ini triple, artinya ini 4 speaker ya, yang 4 speaker. Nah, ini masalahnya teman-teman, ini sudah saya masukkan ke listrik, sudah saya nyalakan, dan di sini indikatornya hanya kedip-kedip ya. Dan ini saya tutup dulu pintunya biar kelihatan. Nah, ini teman-teman, hanya kedip-kedip seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini indikatornya kedip-kedip, di sini juga di displaynya kedip-kedip seperti ini teman-teman. Nah, ini mau saya servis teman-teman, dan baru saja datang. Ini saya lepas dulu listriknya. Nah, masalahnya seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti mau saya buka, saya cek bagian apa yang rusak dan apa yang perlu diganti ya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan semua dari hal-hal yang muncul masalahnya dari mana, dan juga alat apa yang diganti. Oke teman-teman, langsung saya buka ya. Nah, di belakang ini. Nah, ini teman-teman sudah saya buka ya. Nah, ini sudah saya siapkan persiapan menyervisnya. Nah, ini pertama kali untuk pengecekan ya teman-teman, yaitu listriknya ditancapkan kembali ya. Nah, ini ya, yang ini ditancapkan, nanti setelah itu dicek tegangannya ya, terutama di sini teman-teman. Untuk pengecekan pertama yaitu posisinya di sini ya, langsung di elko besar ini ya, elko CT ya, bagian tegangan CT ya. Ini kan di sini. Nah, di titik ini ya teman-teman, di titik ini yaitu ini silau ya, benar. Nah, ini teman-teman. Nah, di titik ini ya, ini posisi mesin seperti ini ya teman-teman. Di sini adalah power supply ya, di sini power supply. Terus ini kan, ini adalah pembatas area ya, area hot dan area aman ya di sini. Nah, di sini di area sekunder ya, di sini sudah masuk area sekunder. Nah, di sini yaitu elko CT-nya ya. Nah, untuk pin ini, untuk titik ini yaitu titik ground ya, bagian ini. Ini titik ground, titik ground. Nah, di sini yaitu titik tegangan plusnya ya. Dan di sini titik tegangan min ya teman-teman. Oke, udah jelas ya. Terus, nah, ini nanti dicek ya. Di sini untuk tegangan normalnya, untuk tegangan salon ini, mesin salon Polytron, yaitu 29, sampai hampir 30 volt teman-teman. Ini normalnya ya teman-teman. Berarti di sini plus 29 x berapa gitu ya. Dan di sini min 29 berapa gitu ya. Pokoknya hampir 30 teman-teman. Apabila tidak ada, artinya di sini di wilayah sekunder ini ya, entah ini di transistor finalnya yang short di kanan atau di kiri atau apa saja, nanti akan terlihat ya. Yang penting ini dicek dulu untuk tegangan di sini teman-teman. Oke, langsung saya tancapkan ini ya untuk listriknya. Nah, ini sudah saya tancapkan teman-teman. Nah, untuk memastikan tegangan listrik sudah masuk atau belum, langsung dicek di sini teman-teman. Di sini juga untuk pengecek primer ya. Di primernya di sini ada elko besar, ini titik elko besar, di sini plus dan di sini min ya.
di sini seharusnya memunculkan tegangan yang 250 volt sampai ya berapa ya, hampir 280 biasanya teman-teman. Nah, ini untuk testernya tidak kelihatan ya. Oke, bentar saya geser dulu untuk kameranya. Nah, biar sedikit ada penjelasan ya teman-teman. Nah, ini sudah pas ya teman-teman. Nah, di sini saya cek apakah ada tegangannya. Nah, di sini ada teman ya. Ada teman ya. 28. Nah, ya kan 288 ya. 87 88 ya. Itu sampai 290 juga ya. Nah, tapi antengnya itu di 88. Nah, oke, artinya tegangan dari listrik sudah masuk ya teman-teman, dan tidak ada masalah ya untuk primernya sampai ke elko. Artinya dari ini konektor AC pertama terus melewati dioda terus ke elko, itu tidak ada masalah ya. Tinggal nanti di sini ya, di sini juga ada namanya FET ya, MOSFET. FET ini FET teman-teman. FET ini yang mendorong ini ya, primer ya. Jadi di sekunder ini ada tegangannya teman. Nah, ini saya cek tegangan di sini ya, di plusnya teman-teman. Nah, ini di ground sudah saya masukkan, dan di tegangan plusnya ya. Nah, ini di plusnya 0 ya teman-teman. Terus coba di mainnya ya. Di mainnya malah muncul ini teman-teman ya. Muncul min 11, min 12. Nah, kalau di sini tidak ada ya. Di plusnya ya, 0 ya. Artinya kemungkinan besar di plusnya ini ada kekonsletan ya teman-teman, ada short ya. Nah, tapi di mainnya ada. Ini nanti akan saya coba saya cut ya, saya potong untuk jalur plus dan jalur min yang menuju ke ke final ya, ke TR finalnya power ya teman-teman. Dan akan saya coba lepas bagian ini dulu teman-teman. Di sini juga yang menuju ke ke tone control ya. Saya lepas dulu. Nah, ini pokoknya kabel tegangan yang ke tone control saya lepas ya. Itu nanti apakah berubah jadi aman, tegangan muncul aman atau tidak. Kalau aman berarti masalahnya ada di tone control teman-teman. Nah, ini akan saya coba masukkan lagi. Tadi saya lepas ya. Ini saya masukkan listriknya lagi dan saya cek untuk tegangan di sini ya. Nah, di sini tetap 0 ya teman-teman. Di sini juga masih tetap kedip-kedip. Artinya untuk di untuk di tone control kemungkinan aman ya. Karena munculnya masalah artinya dari power suara ya teman-teman. Bukan power supply ya. Dari power. Nah, ini akan saya lakukan pemotongan dulu. Nah, yang dipotong di bagian ini teman-teman. Di sini ada penjemperan ya. Ini bisa untuk pemotongan, artinya diangkat ya, diangkat saja bisa. Nah, ini teman-teman di sini ya. Ini bentar. Nah, ini ya di pin ini ya. Ini kan pin elko, terus geser sedikit. Ini ada pin ini jemperan, terus masuk ke sini ya. Ini diangkat saja teman-teman, nanti salah satu bagian sini atau sini bisa. Atau kalau tidak mau repot bongkar solder ya, bisa dipotong menggunakan cutter ya. Nah, di sini di-cut. Terus bagian yang plus juga ya, yang plus kan ini ya jalurnya di sini. Nah, di sini juga ada teman-teman. Terus nah, ini ya yang bagian plus ini ya teman-teman. Bagian plus ini nanti di-cut di sini saja pakai cutter ya.
biar mudah ya, tidak usah memakai solder dulu ya teman-teman. Ini sebelumnya di cutter sebaiknya dilakukan seperti ini teman-teman, pengupasan bagian apa ya, ini pengaman jalur ya, ini yang hijau ini ya. Nah ini saya lakukan seperti ini dulu teman-teman. Jadi nanti pada waktu penyambungan sudah tidak mengupas-ngupas lagi, langsung tinggal menyolder saja ya. Nah, begini teman-teman, saya lakukan pemotongan di sini. Ini juga untuk memastikan apakah tegangan itu masalahnya dari primer ya, bisa jadi ya. Kalau di sini saya potong, terus tegangan kok masih berdenyut seperti itu ya, itu menunjukkan bahwa primer yang rusak teman-teman ya. Duh, lupa bentar ini ya, ini seperti ini ya teman-teman. Terus bagian ini di sini saja. Nah, oke teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman sudah saya lakukan pemotongan ya. Ini potongannya sudah benar apa belum ya? Nah. Oke, ini sudah terpotong ya. Oke, ini akan saya coba langsung listriknya saya tancapkan lagi ya teman-teman, terus saya cek ya. Nah, ini saya cek di sini mainnya dan di sini plusnya. Lah, ini tetap tidak ada tegangannya ya teman-teman. Bentar, ini mungkin masih gabung ya. Coba di sini. Bentar teman-teman, ini mungkin pemotongannya kurang ya. Bentar, saya cek lagi. Bentar, oh satu, ini yang plus. Nah ini yang plus sudah kayaknya ya, ini yang plus sudah potong. Terus yang main, ini yang main juga sudah kepotong ini teman-teman. Ini yang main juga sudah kepotong. Jadinya ini udah aman ya sebenarnya ya, potongannya udah jadi ya. Lebih meyakinkan lagi mau saya cek dengan tester ya, tester buyer ya, apakah masih nyambung atau tidak ya. Nah, udah tidak. Terus di sini ini juga sudah tidak ya, udah tidak nyambung, ini benar-benar terputus teman-teman. Nah, saya lakukan pemotongan lagi di sini ya teman-teman. Nah, di bagian ini juga berhubung dengan tegangan plus ya teman-teman. Nah, di sini ini ke bawah. Nah, di sini ada R. Nah, ini dibatasi R. Terus naik. Nah, di sini ada titik. Nah, terus nanti motongnya di sini saja teman-teman. Yang longgar ya. Nah, di sini nanti saya potong di sini. Karena di plus ini juga masuk ke sini ya teman-teman. Jadi untuk memastikan
Nah, ini sudah tinggal dicek apakah sudah terpotong. Nah, ini udah terpotong ya. Nah, udah terpotong. Terus saya cek lagi untuk tegangannya ya. Nah, ini biar yang main tidak tidak memegang ya, dibantu pakai ini saja ya teman-teman. Dibantu ini ya. Saya bantu ini teman-teman. Nah, untuk groundnya ya dibantu seperti ini biar tidak megang teman-teman, jadi mudah ya. Nah, ini saya masukkan listriknya, apakah masih drop atau sudah naik ya. Nah di sini masih drop teman-teman. Nah ini ya, ini masalahnya berarti bukan di sini ya teman-teman, bukan di apa, di ini drop ya, ini tetap drop yang plus. Masalahnya bukan dari power teman-teman, karena ini sudah tanpa beban power pun tegangan plus tidak ada ya. Bisa kemungkinan dari dioda ini teman-teman, dioda sekunder ini bisa jadi short ya. Nanti mau saya cek untuk dioda sekunder ini ya. Nah, akan saya lepas dioda ini dulu. Oke. Ini saya lepas untuk melakukan pengecekan ya. Oh, gini aja teman-teman, tidak usah dilepas. Ini saya lakukan pemotongan lagi saja di sini ya, biar nanti memastikan ya. Untuk memastikan ini saya lakukan potong jalur saja. Nah, ini potong di sini. Ini saya lakukan potong di sini saja teman-teman. Kalau sudah dipotong, nah di bagian ini terus dicek diodanya short atau putus. Nah oke, ini sudah terpotong. Terus juga di sini ya, bentar. Oh, ini ada dua ya. Nah di sini ini biarkanlah, di sini biarkan dulu. Ini kan jalur untuk apa, feedback ya, untuk keluar ya, untuk apa, sensor primer ya. Nah ini saya cek diodanya, ini di testernya di skala dioda. Nah ini short kayaknya teman-teman. Ini saya cek untuk ini kan masih paralel ya, jadi tidak ketahuan yang bagian yang short bagian ini atau yang ini ya. Nah ini memang harusnya nanti dipotong, kalau nggak mau bongkar dulu dipotong ini ya yang tengah ya, artinya disatukan apa, dipisah ya, artinya dipisah biar apa, mudah ya untuk menentukan bagian atas atau bawah ya. Memang jadi banyak potongan tapi tidak membongkar-bongkar ya teman-teman. Nanti gampang disolder kembali dengan rapi ya, yang penting ya.
Nah, oke teman-teman. Nah, ini sudah saya cek ya. Nah, untuk ini ya. Ini hitam di katoda, terus merah di anoda ya. Ini normal ini teman-teman, terdeteksi 0,4. Ya, 0,433. Kalau yang di atas terdeteksi 00 ya. Nah, ini teman-teman masalahnya. Ini dioda ini short teman-teman. Ya, menggabung. Ini artinya yang harus dibongkar ini teman-teman. Setelah melewati pemotongan jalur ini terus bisa dicek ya. Ini yang rusak teman-teman. Tinggal saya lepas dan ganti ya. Nanti dicarikan penggantinya. Ini dioda flash ya teman-teman. Bukan dioda biasa. Harus penggantian sesuai. Kalau tidak sesuai langsung jebol teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah dapat ya. Ini masih panas. Ya ini teman-teman. Masih panas ini teman-teman. Nah ini diodanya seperti ini teman-teman. Tipenya HER 305 ya. Ini harus ganti dengan sesuai apa yang sama ya, kekuatannya yang sama ya teman-teman. Ini tipenya HER 305. Bisa cari datasetnya apabila mencari persamaannya ya. Oke teman-teman, saya akan carikan dulu untuk pengganti yang persamaannya seperti ini. Nanti kemungkinan saya juga bisa ngambil di itu ya teman-teman, di apa, di power supply DVD atau parabola itu ya. Itu kan ada ya yang apa, yang ukuran ini kayaknya teman-teman. Tapi kalau tidak ya menggunakan yang di itu teman-teman, B plus TV. Nah itu yang untuk B plus TV teman-teman, itu insya Allah kuat. Artinya kekuatannya lebih tinggi itu teman-teman kayaknya ya. Kalau dilihat dari tegangan ini kan hanya mencakup 30 volt, kalau B plus 150 volt. Artinya bisa jadi lebih kuat ya teman-teman. Nanti saya ambilkan dulu. Oke, ini teman-teman saya dapat ini ya. Ini banyak sekali di mesin Polytron teman-teman. Nah ini ya. Ini dioda yang ukurannya sama teman-teman. Nah ini nanti saya ambil di sini terus dipasang ya. Oke. Nah ini teman-teman saya sudah mendapatkan penggantinya ya. Nah ini tipenya juga sama teman-teman, HER 305 ya. Nah ini bekasnya HER 305 ya. Ini saya mengambil di mesin Polytron ya, yang buat suplai sama teman-teman, bagian suara ini teman-teman, untuk VCC suara ya. Nah kalau yang tadi saya bilang kan untuk B plus ya. Nah ini kalau yang untuk B plus malah ukurannya kayaknya lebih tinggi teman-teman. Nah ini 907 ini kayaknya tipenya. Nah ini, jadi ini kalau ini biasanya yang model ini saya simpen buat kalau terlalu tinggi ya. Kalau kecuali nggak ada yang sama ya, tak kasih ini teman-teman.
Kalau ada yang sama, ini saya simpan buat penggantian pada waktu di masalah EW untuk power liter yang slim pertama ya. Ini ya, biasanya kan ada itu dioda yang kaki 3 itu putus sebelah ya, itu saya jumper, yang satunya tak potong, tak pakai dioda itu teman-teman. Nah oke teman-teman, ini saya lanjut, langsung saya pasang saja ya di sini ya teman-teman. Nah di bagian sisi ini jangan sampai kebalik. Nah ini yang menunjuk panah ke sini ya, itu yang ada garis putihnya ini ya. Nah ini teman-teman, nah di sini ya terlihat garis putih panah di sini. Oh ya teman-teman, saya cek dulu ya apakah ini normal atau tidak ya. Nanti sudah terlanjur dipasang ternyata yang buat ganti juga tidak normal kan, banyak kerjaan ya. Nah ini saya cek dulu di sini. Nah itu ya, itu kondisinya menunjukkan 429 ya ini. Terus dibalik terus OL ya. Nah ini kondisi normal teman-teman kalau seperti ini. Oke, langsung saya pasang. Nah Mas, ampun dekat-dekat. Nah ini teman-teman sudah saya pasang. Terus yang tadi dipotong ya, ini langsung disolder saja ya, disambung kembali. Nah ini sudah tersambung. Terus di sini nggak ada ya, nggak ada yang dipotong ya. Cuman yang dipotong tadi sin 1 2 3 ya, 3.4 ini ya. Nah ini disambung lagi. Terus saya mau cek untuk tegangannya ya. Nah apakah tegangannya sudah normal atau belum ya. Nah ini saya masukkan. Oke, nah ini saya tancapkan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis meledak ini teman-teman. Untuk IC ini meledak teman-teman. Ini teman-teman saya ulang lagi untuk pengecekannya ya. Nah di sini. Nah itu teman-teman tegangan di sini ya, hasilnya ternyata ngelonjak sampai 40 volt ya. Makanya IC tadi jadi terbakar ya, karena tidak kuat untuk menahan tegangan 40 volt, karena itu step down ya, mengambil dari tegangan 40 volt. Nah ini teman-teman setelah melewati penyervisan tadi ya, penggantian dioda, terus dicoba ternyata tadi dicek tegangan sampai 40 lebih ya teman-teman. Itu artinya setelah disambung dikasih beban di sini semua dipasang tetap naik sampai 40 lebih. Artinya itu over tegangan ya teman-teman. Over tegangan itu disebabkan dari sini teman-teman, dari apa, blok ini ya. Ini blok umpan balik teman-teman. Nah ini terus saya tangani dan saya coba ganti untuk ini IC TL ya di sini. Terus tetap tidak berhasil. Terus saya coba ganti ini apa, IC optonya ya. Terus malah drop apa ya, drop jadi 8 volt teman-teman. Berarti ini masalahnya
sedikit sulit teman-teman. Kalau di blok ini ya teman-teman, sebenarnya tidak sulit sebenarnya, tapi yang bikin sulit itu komponennya teman-teman. Ini jarang saya punya komponen ini. Nah, kalau penggantinya itu tidak ada teman-teman, saya tidak punya untuk transistor SMD. Kalau yang untuk ini yang model besar ya, ini yang model besar seperti ini ada teman-teman, 102 terus 103 itu ya ada, tapi jarang juga sih. Nah, maka dari itu saya lakukan pencabutan ini teman-teman, pencabutan FET ya, FET-nya yang di primer mau saya ganti dengan gajun teman-teman. Nah, dengan rangkaian ini biar biar mempercepat ya, mempercepat service. Nah, ini saya gunakan gajun yang ukuran 29 teman-teman. Nah, ini 29 in. Nah, nanti sekaligus saya tunjukkan cara masang gajun di di polytron ya teman-teman. Nah, ini masalahnya juga jadi merembet banyak teman-teman. Memang dari elektronik itu ya, kalau yang rusak dioda sekunder itu bisa mengakibatkan bagian ini teman-teman, feedback rusak. Terus bahkan biasanya malah FET-nya itu pecah karena menekan tegangan ya. Nah, di sini ngelonjak, ini juga ikut powernya ikut rusak teman-teman. Jadi ini komplikasi sekali. Powernya jadi ini transistornya itu mati ya, karena keserang tegangan tinggi. Terus di sini juga teman-teman IC step down ini juga mati teman-teman. Nah, ini sudah saya lepas. Nah, karena kena tegangan tinggi ya teman-teman. Nah, di sini masalahnya jadi banyak sekali. Nanti tetap saya usahakan setelah, yang penting saya normalkan dulu tegangannya sekitar 29 volt. Terus nanti dicari untuk transistor ini ya, finalnya ini dicek yang kanan apa empatnya ini mati semua atau dua, nanti dicek semua. Bahkan juga bisa terjadi transistor yang ini juga teman-teman, yang kecil-kecil ini ya. Nah, ini juga bisa terjadi ikut rusak. Nanti juga akan saya carikan IC ini teman-teman. IC ini supply untuk USB teman-teman. Coba nanti dapat IC-nya atau tidak. Kalau tidak, diganti dengan step down bisa, atau dengan cara menggunakan eksternal juga bisa, menggunakan power supply ya, power supply 5 volt. Yang penting nanti dulu teman-teman, yang penting saya normalkan dulu di tegangan ini ya. Saya gunakan ini. Nah, ini caranya nanti ini dilepas, diganti seperti ini ya teman-teman. Terus nah, posisinya bebas lah seperti ini juga. Terus nanti yang merah ditaruh di titik ini ya. Nah, merah ditaruh di titik ini, pin berarti GD, pin D ya. Nah, di pin D. Terus yang hitam ditaruh di sini ya, di sini di kaki elko ini ya, di kaki elko min ya. Nah, caranya pasang gajun. Terus yang biru tidak usah dipakai, dilepas saja, dipotong bagian ini ya. Terus nanti ini disetting bawah dulu, disetting 0 lah ya. Ini untuk tripodnya ini ya. Ini disetting 0, terus dinyalakan, terus dinaikkan, diputer, disesuaikan sampai tegangan 29 saja teman-teman. Kalau pengen untuk power ini awet, dibuat tegangan 27, tapi suaranya kurang clear teman-teman.
memang cocok, asli apa ya, asli untuk tegangan suplai ini itu 29. Jadi, biar suaranya sesuai ya. Nah, oke teman-teman, ini penjelasannya untuk penyervisan, dan nanti apabila sudah saya pasang semua, saya tunjukkan nil apa ya, selesainya ya, finishnya ya, finish servis ini teman-teman. Ini masalahnya jadi berat ya, karena dioda satu menjadikan rusak, banyak kerusakan. Oke teman-teman, saya lanjut, saya pasang dulu ini ya. Nah ini teman-teman yang juga perlu diketahui ya, untuk ini ya, tempat gacun ini harus dipecah ya teman-teman, dipecah seperti ini ya, bagian ini ya. Nah posisinya seperti ini. Nah ya kan, ini tujuannya biar rata teman-teman antara ini sama ini ya, sama fatnya ya. Nah jadi pada waktu penempelan di sini tuh maksimal teman-teman, karena saya pernah jumpai pemasangan yang penting langsung dipasang itu ini mengganjal ya. Jadi untuk posisi fat sama ini tidak maksimal merekat, dan bahkan tidak dikasih pasta teman-teman. Nah ini juga sebaiknya dikasih pasta ya. Nah itu efeknya, panasnya fat itu tidak terbuang ke sini, ini cepat mati teman-teman. Makanya kadang-kadang ada yang apa, menggunakan gacun enggak, tidak awet ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah dan juga untuk ini yang 29 ya, jangan 21 ya, biar ampernya kuat dan hasil suaranya juga oke ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman akhir finishnya ya. Terus ini saya ganti menggunakan IC 7809 di seri dengan 7805 teman-teman. Nah ini saya kasih pendingin. Nah ini ya, dua IC di sini teman-teman, jadi kuat. Saya kunci dengan kawat seperti ini. Kalau ini saya bor, saya baut ya sini. Nah seperti ini teman-teman, akhir hasilnya ya. Oke, semoga jadi sukses ya. Nanti saya coba setelah saya pasang dan tutup ya. Ini teman-teman, ini sudah jadi kayaknya ya. Ini sudah saya nyalakan, dan ini sudah saya sambung ke Bluetooth di sebuah apa, HP. Nah ini langsung saya coba. Ini udah nyala ya. Udah nyala ini teman-teman. Nah udah bisa ya. Nah itu masalahnya hanya yang seperti kemarin ya, tapi memang ini masalahnya komplikasi teman-teman, banyak sekali, karena ada tegangan kelonjak ya. Gara-gara tegangan kelonjak itu efeknya banyak sekali. Oke teman-teman, artinya ini udah sukses, dan semoga video ini bermanfaat. Salam sukses dari Said Teknik, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.